Selamat datang, kembali lagi kita di webinar Altium. Kali ini kita akan bahas tentang topik PCB Verification Output dengan saya, Budi Wong, dari PT Solid Base Technology, selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, untuk PCB Verification Output, biasanya kita akan melalui tahap ini ketika kita selesai mendesain PCB. Jadi PCB kita sudah selesai, kita sudah melakukan desain root check dan sebagainya, sudah tidak bermasalah, dan tahap selanjutnya adalah PCB verification output, yang dimana proses ini kita perlukan untuk mengirimkan file kita untuk dibuat PCB filenya, PCB boardnya, maaf. Jadi secara garis besar di menu PCB verification output di Altium itu ada 11 opsi. Yang pertama adalah report board stack, yang kedua composite drill guide, yang ketiga drill drawing, yang keempat final, kelima Gerber files, yang keenam Gerber X2 files, yang ketujuh IPC 2581, yang ke-8 adalah MASET, yang ke-9 NC drill files, yang ke-10 ODB++ files, yang ke-11 ada power plan set, yang ke-12 adalah test point report. Nah, ke-12 menu tersebut bisa kita akses dari file verification output dan muncullah ke-12 menu tersebut. Oke. Kita akan membahas satu persatu apa sih gunanya setiap menu di verification output ini. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah report board stack. Oke. Nah, report board stack ini akan ketika kita menjalankan perintah ini, Altium akan otomatis membuat output dengan file dalam bentuk CSV ya biasanya ya. Dan itu akan bisa kita buka dengan Microsoft Excel dan sebagainya. Nah, file yang akan diproduksi atau di-generate dari menu ini adalah informasi tentang layer stack manager dari board kita yang kita pakai ya. Jadi misalkan board kita cuma 2 layers. Nah, setiap 2 layers itu kan ada lagi layers lain lagi, misalkan top base, top overlay, dielectric, terus ada bottom overlay dan sebagainya. Nah, yang utama itu hanya top layer dan bottom layer. Terus tipe materialnya juga bisa kita lihat di sini ya, seperti misalkan ada copper, FR4, thickness juga bisa kita lihat di situ, konstantanya juga bisa kita lihat, ada 3,5, 4,8, dan 3,5 juga. Oke, terus board stack up-nya ketebalannya berapa, itu bisa dilihat di bawah ya, ada height-nya itu 1,666 mm. Oke. Nah, informasi ini adalah Altium generate dari informasi yang sudah kita konfigurasi di layer stack manager ya. Dan ketika kita mau generate board stack report ini, kita bisa pilih unitsnya atau satuannya dalam bentuk imperial yaitu inch atau metric milimeter. Oke. Yang kedua, di sini adalah composite drill guides. Oke, di mana kita bisa men-generate dalam bentuk PDF atau dalam bentuk hard copy ya. Itu drill guide information semua yang ada di PCB board kita. Nah, gunanya file drill guide ini, misalkan kita cetak di PDF, ini bagus untuk di cross check ketika kita melakukan PCB fabrication. Tentunya nih file ini berguna bagi si pembuat ya atau PCB manufaktur. Oke, yang ketiga ini adalah drill drawing.
Mirip-mirip dengan yang sebelumnya, composite redrawing, tapi ini informasi lebih banyak biasanya. Jadi dia akan menampilkan informasi tentang ukuran dan letak, hole-nya dan sebagainya. Jadi ini bisa dipakai untuk review sebelum kita mengirimkan file verification output ini ke manufaktur. Oke, yang keempat ada final. Final ini biasanya berisi tentang layers, semua informasi layers yang ada di PCB board kita yang kita pakai, baik itu signal layers, plane layers, mechanical, semua informasinya, semua ada di opsi di sini, di final. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk melakukan cross check. Jadi biasanya ketika kita mau melakukan fabrikasi satu PCB board, kita akan generate namanya Gerber files. Nanti akan di topik selanjutnya. Gerber files ini tentunya dalam bentuk bisa dalam bentuk titik Gerber atau GTO, GTP dan sebagainya. Itu nanti file-file ini yang akan digunakan untuk diplot dan dicetak PCB-nya. Oke. Nah, untuk sebagai cross check-nya, kita bisa pakai file final ini dalam bentuk PDF. Jadi kita cetak, terus kita align dengan filmnya ya. Jadi layer itu Gerber itu nanti akan dicetak di atas film, dan film itu akan di cross check dengan file final ini. Oke, yang kelima ini adalah Gerber files yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika kita selesai mendesain satu PCB, sangat tidak disarankan untuk mengirimkan PCB file kita kepada pembuat PCB atau PCB manufaktur. Kenapa? Karena file PCB ini akan sangat mudah untuk di-copy atau disalahgunakan. Jadi sangat disarankan untuk mengeluarkan atau outputkan PCB file kita ke Gerber files, atau nanti ada juga yang ODB++ dan sebagainya. Nanti akan kita bahas juga. Jadi Gerber files ini di-generate dari file PCB kita. Gerber files ini berupa satu file berisi informasi tentang misalkan layers, top layers kita, drill drawing kita, top mask, top solder dan sebagainya. Jadi Gerber ini benar-benar sangat primitif filenya. Jadi untuk diedit sebenarnya masih sangat susah, tapi memang masih bisa ya, masih memungkinkan kita untuk mengedit sebenarnya Gerber files. Tapi itu perlu skill dan software khusus. Nah, Gerber files ini kita cetak layer by layer. Jadi artinya ketika kita mau mencetak satu PCB itu kan banyak layersnya. Ada seal screen-nya, jadi ada top solder, ada top mask, bottom mask, dan sebagainya. Jadi layer per layer ini itu akan dicetak ke dalam bentuk Gerber. Oke, opsi-opsinya nanti di Gerber akan saya tampilkan ketika melakukan software demo ya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah Gerber X2 files. Mirip dengan Gerber yang tadi yang opsi ke-5 yang sebelumnya. Gerber X2 itu adalah Gerber yang tipe terbaru ya. Jadi sejak tahun kira-kira 2012-an sudah keluar nih X2 kalau nggak salah. Nah, gunanya apa? Itu gunanya untuk melakukan namanya pembaruan file Gerber yang berisi informasi yang lebih lengkap. Nah, kalau di Gerber biasa yang tadi itu, informasinya benar-benar primitif, hanya layer by layer. Dan yang di-generate itu benar-benar yang kita mau aja bisa ya. Nah, sedangkan kalau di X2 ini, kita bisa generate semua information. Bisa juga informasi tentang layer connection-nya dan sebagainya.
Jadi di Gerber X2 itu lebih modern dan lebih banyak diterima oleh mesin-mesin industri yang terbaru. Nah, ketika kita mau mencetak satu PCB, ketika kita mau mengirimkan file Gerber ke pembuat PCB ya, pabrik PCB, kita harus tanya dulu apakah file mesin mereka menerima file Gerber biasa atau Gerber X2 atau ODB++. Nah, sebenarnya kalau nanti kesimpulannya akan saya sampaikan di terakhir ya, file mana yang seharusnya kita generate. Oke, yang ketujuh ini adalah IPC 2581. Ini informasi IPC ini biasanya dipakai oleh para pembuat PCB, di mana informasi ini akan dimasukkan ke mesin mereka dan mesinnya akan otomatis mengkonfirmasi tentang letak drill holes-nya dan sebagainya. Dan di IPC 2581 ini di dialognya nanti kita bisa pilih ada opsi A dan B. Oke, yang kedelapan adalah maset. Maset itu yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya. Jadi di dalam satu PCB kita akan ada namanya beberapa layer yang bukan hanya top layer, bottom layer, dan sebagainya. Jadi ada juga yang namanya top face mask, terus bottom face mask, terus ada top solder mask, bottom solder mask. Jadi informasi ini juga bisa kita print keluar ke dalam bentuk PDF atau hard copy juga. Gunanya apa? Untuk meng-cross check juga. Jadi mana tahu nanti ada top solder mask atau bottom solder mask yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga overlap dengan pad dan sebagainya. Jadi ketika kita nanti mau solder satu komponen, satu pin, kalau nanti ada solder masknya terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan sangat menyulitkan, terutama kalau misalkan kita mau melakukan otomasi untuk assembly-nya atau yang biasa kita sebut dengan SMT. Oke, yang kesembilan ini adalah NC drill files. NC drill files ini sangat diperlukan ketika kita mengenerate hanya Gerber files saja. Jadi di opsi tadi yang kelima itu ada opsi Gerber files. Nah, selain Gerber files, si pembuat PCB atau PCB manufacturer-nya itu harus punya NC drill files ini. Nah, fungsi NC drill files ini adalah untuk memberikan informasi tentang letak lubang setiap komponen di PCB filenya. Jadi NC drill ini mengandung informasi tentang drill location, size, ukuran, connection dari mana ke mana, dan bentuknya, shape-nya. Ada yang bulat, ada yang oval, dan atau yang persegi, dan sebagainya. Nah, NC drill ini sangat diperlukan. Jadi ketika zaman dulu ya, maksudnya zaman dulu itu mungkin tahun 2010 ke bawah, biasanya mereka untuk pemakai Altium itu untuk mengirimkan file mereka PCB untuk dibuatkan PCB boardnya, mereka akan mengenerate dua opsi, yaitu Gerber files dan NC drill files. Nah, gabungan file ini akan dikirimkan ke si pembuat PCB. Dari sanalah nanti mereka para pembuat PCB ini akan melakukan pengecekan penggabungan file dari Gerber dan NC drill-nya sehingga didapatkanlah bentuk PCB-nya. Oke. Nah, NC drill ini juga penting ya. Jadi misalkan ketika kita mengenerate Gerber files, tentunya biasanya kita akan milih units dan formatnya. Format itu atau resolusinya. Nah, format itu misalkan inches atau millimeter. Jadi, ketika kita generate Gerber, ya kan, kita harus ingat units yang kita pakai itu berapa. Inches atau millimeter. Terus formatnya atau resolusinya yang kita pakai berapa. Jadi ini informasi antara NC drill dengan Gerber itu harus sama. Ya. Jadi memang kalau lebih baik kita catat, misalkan kalau ketika kita generate Gerber,
terus kita catat konfigurasinya, terus nanti ketika kita generate ngDrill kita ikuti formatnya. Oke. Yang ke-10 adalah ODB++. Nah, ODB++ ini sudah ada sejak Altium Designer versi 6 ya. Jadi tahun 2006 itu sudah ada, 2004 juga sudah ada ya di Altiumnya sendiri. Dan ini sampai sekarang ini masih dipakai. Kenapa? Karena banyak mesin mesin pembuat PCB yang lama dan sampai yang modern itu masih menerima yang namanya ODB++. Nah, ODB++ ini merupakan kumpulan semua informasi. Jadi informasi Gerber, informasi ngDrill, ada test point dan sebagainya, itu semua dirangkum dalam satu zip folder output dari ODB++ ini. Jadi sebenarnya kalau saya boleh memberikan kesimpulan, sebenarnya ini yang paling bagus. Kenapa? Informasi kita tidak akan hilang. Jadi jangan sampai misalkan nih kalau kita mau zaman dulu kita generate pakai Gerber biasa, opsi Gerber, terus kita keluarin ngDrill. Nah, misalkan nanti kita lupa, ada yang lupa dicentang. Contohnya misalkan kita harus generate drill drawing. Nah, ternyata itu kita tidak centang atau kita tidak output. Nah, nanti otomatis ketika file itu kita kirim ke PCB manufacturer, mereka akan kembali lagi ke kita dan akan menanyakan file yang kurang itu. Sedangkan kalau kita kirim yang mereka ODB++, itu otomatis semua sudah di-generate informasinya, drill guide, drill drawing, bahkan sampai ke plated through hole-nya juga, semua informasi itu sudah ada di dalam ODB++. Nah, ODB++ ini juga banyak digunakan oleh software-software simulasi 3 dimensi untuk mensimulasikan PCB. Contoh, ada beberapa software ya. Jadi mereka misalkan nih mau mensimulasikan EMC atau EMI dari satu PCB board, mereka daripada mereka menggambar atau mengkonfigurasi balik semua PCB location-nya itu, informasinya itu, mereka tinggal import saja ODB++ ini. Nah, nanti semua board stack layers-nya semua ketahuan. Jadi misalkan board ini punya 4 layers, layers-nya juga akan langsung otomatis terkonfigurasi dengan baik dan benar. Ketebalan coppernya, terus ketebalan PCB-nya, terus konstantanya dan sebagainya, itu semua akan informasinya akan ada ketika mereka import ODB++. Oke, yang ke-11 di sini ada power plant set. Ini juga menu untuk mengenerate informasi tentang plane layer yang kita pakai di PCB kita. Jadi misalkan kalau misalkan nanti kita set PCB kita, kita set 4 layer, 2 signal layers, 2 plane layers. Nah, nanti di sini akan kita bisa cetak informasi plane layers-nya. Nah, plane layers ini biasanya kita pakai untuk grounding atau untuk power distribution ya. Nah, enaknya memang pakai plane layer itu biar bisa kita split untuk groundingnya, untuk analog dan digital, terus kita bisa split power distributionnya untuk 5 volt, 12 volt, dan atau sebagainya. Oke, untuk yang ke-12 ini ada test point report. Oke, test point report ini berguna bagi para pembuat PCB, PCB manufacturer ya. Jadi gunanya untuk apa? Mereka untuk mengetes koneksi. Jadi test point. Jadi ada test point. Jadi ketika kita membayangkan ya, kita PCB board kita sudah dicetak nih, sudah ready, sudah di coating pakai solder mask dan sebagainya. Nah, ketika si pabrik pembuat PCB ini sebelum mengirimkan board ini ke customer, mereka harus memastikan setiap koneksi, setiap jalur itu tidak ada yang short atau tidak ada yang putus. Nah, test point report ini digunakan oleh mereka untuk dimasukkan ke dalam mesin dan untuk di test probe biasanya. Oke. Nah, test report ini bisa dalam bentuk format teks, ada CSV atau IPCD 356A dan sebagainya. Dan kita bisa
klik text point layersnya, mau pilih mau di top layer saja atau bottom layer saja, terus unitsnya, reference to origin dan sebagainya. Oke, saatnya kita melakukan yang namanya demo. Oke. Baik, sekarang saya sudah membuka satu project dari Altium untuk demo session kali ini. Jadi di sini saya sudah membuka satu project example dari Altium, yaitu SL1 Xilinx Spartan 2E, di mana contoh file project ini bisa kita lihat ya, ada di folder example Altium. Nah, defaultnya ini adalah dua layers, jadi cuma top dan bottom layers. Tadi saya sudah menambahkan dua layers sebelumnya, yaitu dua layers untuk plain layers ya. Jadi total PCB layers yang ada di board ini adalah 4 layers, yaitu dua signal, dua plain. Baik, sekarang kita akan langsung di sini untuk mengakses menu fabrication output. Kita bisa pilih file fabrication output. Nah, disinilah letak 12 menu untuk fabrication output yang akan kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah report board stack. Nah, ketika kita pilih menu ini, kita akan disuruh pilih yang dimana ini adalah opsi untuk unitsnya atau satuannya. Nah, di sini ada pilihan, ada dua pilihan, yaitu imperial. Imperial itu ada imperial itu adalah inch, metric itu adalah milimeter. Oke. Nah, di sini untuk contoh saja saya menggunakan metric, yaitu milimeter. Diklik OK. Nah, Altium akan otomatis mengenerate file Excel yang berisi informasi tentang layer stack dari PCB board kita. Dari informasi ini nanti bisa kita kirimkan file itu ke PCB manufacturer. Oke. Nah, biasanya akan otomatis ada di sini nih. Nah, generated documents, kita double klik aja di sini. Rupanya ini masih jalan ya. Oke, nah di sini bisa dilihat ya board stack reportnya itu layer stack up, ada layer stacknya. Terus di sini kita bisa lihat di sini ada top paste, top overlay, top solder dan sebagainya. Nah di sini sudah ada namanya plain layers. Ya, ada dua plain layers di sini, plain 1 dan plain 2. Untuk signalnya itu ada di top layers di sini dan bottom layers. Sisanya adalah layers pelengkap seperti top paste, top overlay, top solder dan sebagainya. Nah, materialnya pun di sini kita bisa lihat ini adalah solder resist, copper untuk top dan bottom. Untuk plainnya juga copper. Untuk dielectricnya itu adalah FR4. Untuk dielectric 1 dan 2 itu adalah PP 006 dengan ketebalan masing-masing dan sebagainya berikut, dan dengan konstanta. Nah, gunanya konstanta ini adalah untuk ketika kita mau mensimulasikan atau menghitung impedance control. Jadi mana tahu nanti kita mendesain satu PCB yang memerlukan yang namanya impedance control, kita bisa menggunakan ketebalan dan konstanta tersebut. Oke, ini untuk board stack reportnya. Kembali lagi ke project kita di sini. Untuk menu kedua atau opsi kedua dari fabrication output ini adalah composite drill guide di sini. Kita bisa lihat. Kita langsung buka aja menunya. Nah, di sini di menu ini kita bisa print semua informasi tentang combination drill guide untuk top layer, bottom layer. Nah, nanti kalau misalkan kita punya signal layers yang lain, nanti bisa kita lihat juga di situ. Ada koneksi antara top layer ke misalkan signal 1 atau dan sebagainya.
Jadi informasi-informasi ini bisa kita print ya. Settingnya juga sangat user friendly, bisa kita print dalam bentuk PDF di sini. Oke. Terus warna kita bisa mono atau colors. Sini tinggal di refresh ya. Terus di sini ada page size-nya, terus opsi-opsi lain. Kalau kita mau print dalam bentuk area aja juga bisa. Terus ini halaman-halamannya. Oke, dan di sini kita mau print physical designator atau logical designator. Kalau misalkan nanti kita pakai panelize dan sebagainya. Kita juga bisa ngatur fontnya. Oke, setelah itu kita tinggal klik print di sini, nanti akan langsung men-generate PDF-nya. Oke. Menu opsi ketiga di sini adalah drawing. Mirip-mirip dengan composite drawing yang tadi saya sebutkan. Tapi di sini kita informasinya biasanya lebih lengkap. Jadi drill guide juga ada, drill drawing juga ada. Jadi dari sini kita bisa cross check ya. Nanti kita bisa cross check dengan Gerber kita biasanya. Jadi si pembuat PCB itu nanti akan menggunakan file-file ini sebagai guide atau reference untuk meng-cross check ke film yang telah mereka cetak. Film Gerber itu akan dicetak ke dalam film. Nah, nanti film itu yang nanti akan di cross check oleh mereka. Oke. Ini adalah drill drawing. Kita juga bisa print ya dalam bentuk PDF di sini. Kita bisa print ke kertas juga. Yang ketiga di sini, keempat di sini adalah final. Ini yang tadi saya sebutkan, di mana ini adalah summary dari project kita. Jadi misalkan PCB board kita punya mechanical layers, punya mask layer dan sebagainya, dari top, bottom, signal 1, signal 2 dan sebagainya, itu nanti akan di print out. Oke, di print out. Ini urutannya. Ini semua layers yang akan di-include. Jadi benar-benar full information, complete information dari PCB board kita akan di-print ketika kita pilih opsi final di sini. Jadi kita bisa juga print dalam bentuk warna ya di sini, sama seperti yang sebelumnya. Dan ketika kita klik print di sini, nanti Altium akan mencetak PDF-nya. Oke, bisa dilihat di sini. Kalau kita cross check per page ya. Nah, ini informasinya semua akan di print, termasuk drill drawing, termasuk drill guide-nya dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu adalah Gerber yang kelima ya. Di sini ada Gerber files. Ini yang tadi saya sebutkan. Ketika sebelum adanya Gerber X2, ketika desainer PCB mau mencetak PCB-nya untuk dikirimkan ke pembuat PCB manufacturer-nya, kita memerlukan namanya Gerber files dan NC drill. Gerber files ini untuk output dari PCB board kita, layer by layer per layer itu informasinya semua akan dituangkan ke dalam Gerber. Nah, di sini Gerber setup di Altium, seperti tadi yang saya sebutkan di sini, kita juga disuruh pilih unitsnya ya. Jadi misalkan kalau kita pilihnya unitsnya udah milimeter, pastikan sama dengan NC drill-nya. Terus desimalnya itu adalah resolutionnya ya, atau di NC drill itu mungkin scale-nya. Nah, terus output filenya kita bisa dalam bentuk .gbr atau file name. Jadi kita bisa lihat ya, kalau .gbr nanti di sini Altium akan menambahkan
underscore copper, underscore signal, underscore top layer dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita pakai file name, otomatis dia akan membuat lebih simple, yaitu disingkat ya. GTL itu Gerber top layer, GBL itu Gerber bottom layer, GTO Gerber top overlay dan sebagainya. Nah, di sini ini kita bisa pilih layers mana saja yang mau kita cetak, yang mau kita kasih ke PCB manufacturer. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu gitu ya, atau misalkan kita mau pilih yang aktif, ini bisa kita aktifkan di semua di sini. Oke, setelah itu kita tinggal klik apply, terus nanti tinggal di generate saja. Nah, di sini pun ada bagian advance settingan, kita bisa pilih aperture dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak yakin, kita bisa tinggalkan saja, maksudnya pakai settingan default ya, kecuali misalkan dari pihak pembuat PCB memerlukan requirement tertentu, misalkan please generate Gerbernya dalam bentuk keep leading and trailing zero. Nah, nanti baru kita pilih opsinya di sini. Kalau tidak ada, kita tinggal generate saja. Oke, yang keenam di sini ada Gerber X2 files. Menunya sama sebenarnya dengan Gerber setup tadi itu, tapi ini memang informasinya lebih mendetail biasanya. Jadi di sini ada informasi drillsnya dan sebagainya, ada drill drawing, terus ada plated through hole dan sebagainya. Ini bisa kita tambahkan. Jadi kalau di Gerber biasa yang menu kelima tadi itu kita tidak bisa generate namanya non-plated through hole, drill drawing, drill guide secara bersamaan. Oke. Sama di sini kita bisa suruh pilih inch atau milimeter untuk unitsnya, untuk desimal atau scale atau resolution, terus file name-nya juga bisa kita pakai seperti ini. Dan advance-nya juga mirip sama ya. Jadi kita ada opsi-opsi di sini. Kita bisa tinggalkan itu secara default, kita pakai setting default saja, atau memang kalau si pembuat PCB memerlukan settingan tertentu, baru kita ubah di sini. Oke. Menu selanjutnya adalah IPC 2581 seperti tadi di presentation slide saya. Di sini kita bisa pilih ada opsi A atau B, ya kan? Versi 1, versi 2. Measurement-nya apa? Misalkan saya pilih matrix, floating point precision. Ini biasanya nanti kita boleh tanya dulu juga keperluan di mesin pembuat PCB itu dia berapa. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nanti otomatis Altium akan generate filesnya. Nah, files itu nanti akan bisa kita masukkan ke satu folder semua, nanti kita kirim ke si pembuat PCB. Oke, ini tampaknya masih generating ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah ada. Sini dia. Jadi kalau kita double klik di sini, kita bisa lihat ini. Nah, ini dia, IPC 2581. Ini adalah file. File ini biasa sangat berguna bagi pembuat PCB mereka untuk meng-cross-check, karena mereka file ini akan di loading ke mesin mereka dan akan di cross-check dengan Gerber. Oke, menu selanjutnya itu adalah mask set. Di sini mirip ya. Kita bisa lihat ada informasi yang bisa kita print itu.
ada top face mask, bottom face mask, top solder, dan sebagainya. Jadi ini untuk print area masking dan paste ya, solder. Oke, karena mirip-mirip, jadi saya agak cepatkan saja. Menu selanjutnya di sini ada NC drill files. Nah, disinilah yang tadi yang saya sebutkan. Biasanya kita kalau mau membuat PCB di zaman beberapa tahun lalu, kita perlu namanya Gerber files dan NC drill. Nah, dua proses ini harus kita lalui ketika kita mau membuat mencetak PCB. Jadi kita generate Gerber dulu, terus kita generate NC drill. Dipastikan saja unitsnya sama. Jadi kalau misalkan kita pilih unitsnya inch atau milimeter, kita NC drillnya juga harus ikutin. Nah, formatnya itu adalah tadi yang desimalnya itu. Di sini bisa dijelaskan ya, di sini sudah kelihatan 4:2 format itu adalah 0,01 mm resolution. Kalau 4:3 1 mikro, 4:4 0,1 mikro, seperti itu. Nah, untuk leading atau trailing zeros-nya juga kita samakan saja. Jadi seperti itu. Setelah itu kita tinggal klik OK di sini. Oke, menu selanjutnya ini yang sangat bagus ya kalau menurut saya. Opsi fabrication output yang terlengkap itu biasanya ada di ODB++. Kenapa saya bilang lengkap? Sebenarnya kalau sekarang banyak pembuat PCB mereka akan request yang namanya Gerber X2. Nah, kalau misalkan mereka tidak request X2, mungkin bisa kita kasih yang namanya ODB++. Mengapa kita memakai ODB++? Karena file output Gerber, NC drill, drill guide, drill drawing, dan sebagainya itu sudah di-generate ketika kita melakukan satu proses ini saja. Kenapa ini lebih baik? Karena kalau misalkan kita ternyata PCB board kita ada namanya revisi. Ketika kita mau melalui proses beberapa kali, misalkan nih, kita kalau setelah edit PCB, terus kita generate lagi, terus takutnya kita kelupaan. Jadi misalkan kita generate Gerber, terus ternyata kita lupa generate NC drill. Nah, di dalam folder itu sudah ada file NC drill tapi yang revisi sebelumnya. Nah, itu yang akan jadi masalah. Jadi kalau bisa disarankan kita memakai ODB++ saja. Kenapa? Karena kita hanya menjalankan satu kali proses dan itu semua file akan terupdate. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat unitsnya juga bisa kita pilih, file optionnya dan sebagainya. Terus layersnya ini sangat lengkap ya. Drill seperti yang tadi saya bilang, ada drill drawing, ada plated through hole dan non through hole-nya juga. Oke. Ini bisa kita generate dalam satu folder dalam yang namanya ODB++. Oke, yang ke-11 di sini ada power plane set. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, tadi saya menambahkan 2 plane layers ya, biar bisa kelihatan di sini. Nah, untuk page yang di generate itu ada plane 1, ada plane 2. Jadi tetap fungsi opsi-opsi ini untuk sebagai konfirmasi ketika si pembuat PCB mau mengkonfirmasi antara Gerber dengan PDF atau dengan dokumen yang di sini. Oke, yang opsi terakhir di sini test point report. Nah, ini yang cukup penting juga ya. Kenapa? Karena test point report ini kita perlukan ketika si pembuat PCB sudah mencetak PCB kita dan mereka mau mencetak connectivity, mereka mau mentes connectivity antar pad. Jadi misalkan nih dari pad top layer mereka connect ke bottom layer ada di titik A ke titik B. Nah, ini konektivitasnya kan kita harus tes.
Jangan sampai ada short atau open circuit. Nah, di sini prosesnya itulah yang diperlukan. Jadi file ini merupakan test point files yang berisi informasi tentang konektivitas antar pin dan layers. Jadi di sini ini sangat penting. Oke, kita bisa generate dalam format teks, CSV, IPCD 356A, terus layersnya dan sebagainya. Bisa kita setup juga units, reference ke origin atau relatif absolute atau relatif. Setelah itu kita tinggal klik OK, nanti dia akan generate juga filenya seperti itu. Oke, sekian demo untuk fabrication output, PCB fabrication output. Oke, sekian presentasi webinar kali ini. Terima kasih atas atensinya. Dan jika ada pertanyaan, bisa di-emailkan ke sales@solidbasetech.com. Sesi selanjutnya adalah Q&A. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh dikirimkan ke chatnya. Nanti chat ini akan kita buka selama beberapa menit. Kalau tidak ada nanti akan kita close saja. Terima kasih.